statik ini kita jadikan dia ke dinamik. Jadi ada tabel di dalam database. Untuk mengakses database, kita harus pergi ke aplikasi SAM-nya lagi. Aplikasi SAM-nya. Mana dia nih SAM? Ini. Nah, di sini bisa langsung ke, kalian bisa ada tombol di sebelah kanan ini yang MySQL yang versi kalian. Itu bisa kalian klik admin. Itu langsung mengarah ke database. Ada tombol admin, kalau di Windows ada di sebelah sini. Tapi kalau misalkan tidak ada, seperti saya pakai Linux versi lain, Linux itu di localhost php-myadmin. php-myadmin ini apa? Ini bukan database ya. Jadi jangan disalah kira. php-myadmin ini hanya untuk memanipulasi atau mengolah data di database. Jadi sebuah interface lah. Jadi ini bukan database, tapi interface untuk mengelola database. Ya. Saya tidak akan ngajarin kalian database lebih jauh, karena ada mata kuliah basis data. Saya akan main cepat aja. Main cepat tapi tidak terperinci. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dia ditanyakan. Tapi saya tidak akan terangkan karena ada di basis data. Saya akan membuat database. Caranya adalah database. Saya buat di sini database kita namanya adalah DB underscore penjualan web Senin. Nah, ini aja. DB penjualan web Senin. Nah, copy, create. Nah, adalah suatu sebelah kiri ini keluar database-nya. Ini kok banyak, Pak? Karena saya banyak masukin database-nya. Kalau kalian mungkin kalau yang belum pernah membuka aplikasi database di php-myadmin itu mungkin sedikit ya. Diklik aja database-nya dulu. Nah, inilah tempat mengolah database-nya. Pertama, sebenarnya kalau di basis data diajarin namanya kalian query. Di sini nanti masukin query-nya. Nah, kalau misalkan saya main cepat aja supaya tidak membuang-buang waktu juga. Yang pertama saya akan membuat tabel, namanya adalah table, sebut bahasa Indonesia aja ya. Tabel underscore user, karena saya mau buat login nih nanti. Berapa kolom yang dibutuhkan di dalam database tabel ini? Nah, dan saya jelaskan lagi, di dalam database itu ada namanya tabel. Di dalam tabel itu ada namanya baris dan kolom. Database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel sebenarnya. Tabel itu isinya ada lagi, yaitu baris dan kolom. Jadi ini nama tabelnya adalah tabel user, di mana kolomnya kita buat misalnya ada 4 lah. ID, nama usernya, terus sembarang lah nanti kita buat. Penting 4 kita buat. Nah, di sini kita buat ID. Boleh buat varchar aja. Terus boleh buat 50 value-nya. Terus nama. Setelahnya password. Nah, setelah itu adalah jabatan. Nah, 4 ini aja kita belajar dulu. Kita rubah ke varchar. Bedanya varchar integer adalah integer untuk menampung angka dan dibatasi 11 digit. Kalau varchar tidak dibatasi, bisa banyak dan bisa angka dan bisa huruf ya. Dan pengelolaan database yang efektif tuh harusnya angka nilai lengths-nya atau values dan tipenya harus sesuai sebenarnya. Kalau misalkan isinya hanya angka, nomor HP misalnya atau perhitungan, bagusnya integer. Kenapa? Supaya nanti ketika diolah oleh komputer atau server itu tidak membutuhkan pengolahan yang besar. Karena kalau ngitungnya kita buat di sini adalah 300, maka 300-nya dihitung oleh komputer, itu akan memakan memori. Jadi kecepatan aplikasi itu tergantung kita mengolah database.
Database ini ada pekerjaannya di perusahaan. Namanya adalah DBA Administrator atau Database Administrator. Nah, itu gaji paling tinggi di programmer. Ya. Kalau nggak salah DBA terendah itu gajinya 10 juta itu minimal itu kalau DBA dari sebuah perusahaan. Terus nama kita buat aja di sini 75 digit. 75 digit itu artinya digit ya. Jadi kalau saya rasa nggak ada yang 75 digit nama orang. Mungkin nama orang paling banyak itu 10 20 digit lah, itu udah paling banyak itu biasanya. Ya, Andika itu cuma 6 digit atau 7 digit itu. Passwordnya juga 75 saja, jabatannya 50 aja. Setelah itu saya akan buat primary dari ID. Ini kalian boleh buat sebenarnya karena kita belum mendalami, tapi boleh buat di sini primary. Pokoknya yang paling ID paling atas itu adalah kata kunci dari tabel ini. Jadi kalau saya manggil tabel ini, saya berdasarkan apa? Dari ID kan, nama atau password. Misalnya ID 1. Nah, berarti kuncinya adalah nanti ID gitu loh. Atau NIM, kalau kalian kan NIM kata kuncinya. Ini boleh dikasih, boleh tidak. Kalau kalian kasih, boleh. Tidak kalian kasih pun tidak masalah. Oke, ketika saya save, maka muncul satu tabel di dalam DB penjualan web Senin. Ada namanya tabel user. Saya isi aja data langsung. Saya isi datanya adalah ID-nya adalah 1, namanya adalah Andika, passwordnya adalah admin, jabatannya adalah admin. Nah, jadi nanti username-nya akan kita jadikan apa? ID kah? Atau kita buat lagi satu di sini username juga bisa. Tapi nanti saya akan coba username-nya menggunakan ID dan passwordnya menggunakan tabel password ini. Jadi ada pembeda nantinya. Go. Nah, maka ada di dalam tabel user itu ada satu nama Andika, admin, password admin, jabatan admin. Nah, jadi udah ada data ini. Bagaimana data yang di sini kita buat login di sini supaya ini tidak masuk lagi di sini admin. Jadi kita bisa merubah data usernya, kita bisa olah di database-nya. Jadi bisa berubah statik. Jadi nggak ngoding lagi kita. Kalau ini harus ngoding untuk perubahan database-nya. Yang pertama caranya adalah lanjut ke pertemuan 5 itu adalah kita akan buat proyek di pertemuan 5 ini adalah buat satu folder namanya penjualan. Nah, jadi nanti kita buat transaksi juga, buat master juga untuk belajar membuat sebuah aplikasi dari dasar. Jadi betul-betul dari dasar nih kita buat nih. Tampilannya masih jelek. Nanti tampilan untuk interface itu dikelolanya terakhir. Jadi ketika kita untuk finishingnya itu di bagian terakhir. Kalau orang bangun rumah kan catnya terakhir, bukan tiangnya terakhir kan, harus bangun tiang dulu, dinding dulu, baru nanti hiasan rumahnya baru terakhir ya kan. Oke. Yang pertama adalah buat itu namanya adalah koneksi. Nah, jadi bagaimana cara mengkoneksikan aplikasi yang kita buat langsung ke database. Jadi kita akan buat codingnya namanya koneksi. Filenya apa? Filenya PHP juga. Cuman codingnya saja beda. Kita pastikan filenya. Nah, terus saya edit namanya di sini adalah koneksi. File koneksi ini adalah isinya adalah untuk mengkoneksikan aplikasi yang kita buat ke dalam database ini. Jadi bisa manggil ini nih data-data ini. Kalau ada dua datanya bisa juga. Misalnya contoh saya masukkan satu lagi. Kalau misalkan biar jelas lagi. Dua. Namanya adalah Dwiki misalnya. Passwordnya adalah admin juga. Atau Dwiki juga lah. Dwiki. Jabatannya adalah operator misalnya. Oke, go.
Ini ada dua data. Nah, bagaimana mengkoneksikan aplikasi kita ke dua data ini? Kita buat namanya koneksi. Ya, koneksi itu kita buka lagi filenya. Koneksi. Apa isi di dalam koneksi? Isinya adalah ya koneksi. Koneksinya adalah standarnya seperti ini. Standarnya ya. Mudah-mudahan saya masih ingat nih. Yang pertama kita harus nyimpan variabel username atau user lah, jangan username. Usernya apa? User untuk ini untuk database-nya. Passwordnya apa? Terus servernya apa? Terus nama database-nya apa? DB. Oke. Secara default, user itu adalah root. Dan passwordnya kosong. Dan servernya adalah localhost kalau kita berada di SAMPP ini. Nah, karena kita masih di komputer kan. Nah, nama database-nya apa? DB penjualan web Senin. Nah, ini nama database-nya. Servernya localhost, ya kan? Ini localhost, ya kan? Terus user root dan passwordnya kosong. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari privilege namanya. Jadi ketika kita lihat di PHP admin itu ada namanya usernya di sini. Coba saya lihat mana dia ya. Nih user account. Nih passwordnya adalah usernya adalah root, ya. Terus passwordnya adalah no, jadi tidak ada password, kosong. Nah, makanya bisa dihack nih kalau kita latihan-latihan nggak masalah. Tapi ketika kita udah masuk ke online, ke hosting domain atau di internet, kita wajib memberikan password. Karena ini masih belajar, makanya ini masih kita ngikut default aja. Ya. Nah, ketika sudah dikonekin sesuai dengan sini, ya kan? Baru kita buat koneksinya. Koneksinya, saya lupa. Kita cek aja di internet ya. Koneksi PHP. Kalau koneksi PHP ini selalu berubah-ubah ya. Mengikuti dari kemajuan dari PHP. Sekarang udah jadi PHP 8. Kalau nggak salah saya udah 8 sekarang. Cepat kali kemajuannya. Sekarang PHP itu udah sampai PHP versi 8. Ya. Tunggu ya, kita lihat internetnya. Ini ya. Jadi PHP versi 8 itu terkadang yang dulu yang pakainya MySQL aja tanpa MySQL itu tidak bisa. Jadi makanya terus update, ada fungsi-fungsi atau script PHP yang tidak dijalankan lagi. Makanya kita harus update ilmu PHP itu setiap hari. Jangan hanya nunggu setiap bulan itu aja coding, kita nggak bisa. Karena dia selalu update. Nimbus. Ini kenapa ya minta-minta ini terus ya, virus kayak ini. Tunggu ya jaringannya. Oh, ini dia. Mana dia codingnya? Karena saya juga nggak hafal. Susah ngafalnya. Ini dia. Ini aja baris ini. Saya copy deh nih. Saya copy.
Saya masukin di sini. Jadi MySQL Connect. Nah, di sini buat variabel server. Ini buat variabel user. Terus di sini buatnya adalah variabel db. Oke, itu aja. Nah, ketika kita save, kita cek benar nggak gitu loh. Kita cek. Cara ngeceknya gampang, tinggal diklik aja nanti. Nah, pertemuan 5 penjualan koneksi. Di sini ada, oh iya harus pakai kutip. Kita tambahkan lagi kutipnya ya. Apa beda kutip 1 atau kutip 2, Pak? Kalau saya lebih suka memberi kutip 1. Tapi kalau misalkan persamaannya sangat gampang. Tapi kalau ada kutip di dalam kutip, maka harus ada perbedaan kutipnya. Itu aja sih. Nah, ini kita rubah lagi nih. MySQL Connect Network Get Address File No Daemon. Apa ini? Pertemuan 7 baris 7. Nah, ini kita cek kesalahannya. MySQL koneksi database gagal. Data DB penjualan web Senin. Nah, ini kita harus cek terus ya. Benar nggak namanya database penjualan web Senin? Kalau bisa kita copy aja nih. Set. Saya nggak pakai mouse ya, ini pakai trackpad makanya agak susah. Copy, pastikan di sini. Setelah itu kita lihat codingnya lagi. Nah, atau langsung di sini juga bisa ya. Misalnya langsung di sini. Terus di sini buat root. Di sini buat localhost juga sama. Ya, kita coba. Ya. Kita refresh. Nah, kalau seperti ini berarti koneksinya sudah berhasil. Kalau misalnya ada pemberitahuan koneksi gagal, maka koneksinya tidak berhasil. Jadi kalau udah nggak ada tampilan seperti ini, maka koneksinya berhasil. Atau kalau nggak percaya, misalnya kita buatkan else. Misalnya saya nggak percaya Pak, apa berhasil atau tidak gitu loh. Boleh dibuatkan. Koneksi berhasil. Harusnya seperti ini berjalan. Nah, ya kan? Koneksi berhasil. Maka koneksinya ini orang lagi kuliah ini. Yo. Nah, oke. Nah, kalau ini nggak perlu dibuat karena nanti kalau misalkan kita buat ini akan tampil di program, makanya tidak perlu kita buat. Nah, dan tahap selanjutnya kita buat form loginnya. Nah, kita buat form loginnya kemarin yang tadi kan udah ada. Boleh pakai yang tadi juga boleh. Kita buat di dalam sini juga boleh. Kita buat form login, kita copy aja ini. Tapi kita buat namanya adalah form login. Nah, kayak gini aja. Oke. Oke. Setelah seperti ini kita buat form login, tidak perlu kita buat semua. Nah, kita hapus ini. Kita hanya buat formnya saja. Dan fungsinya. Jadi nanti ada ketika buat kita project itu ada namanya beranda.
Jadi di dalam beranda itu ada macam-macam konten atau isi atau modul yang akan kita masukkan. Jadi form login ini adalah salah satu modul yang akan kita kerjakan. Sekarang kita biasakan membuat function yang berbeda dari form. Jadi kita buat di sini adalah check login atau apa ya? Kita buat login cek aja .php. Berarti ada satu file untuk menampung loginnya. Kita cut di sini, kita copy, kita buat satu file lagi namanya adalah login check untuk PHP-nya. Jadi untuk HTML dan PHP-nya berbeda. Oh, salah buka. Login check.php. Nah, ini login check, kita hapus formnya. Jadi formnya ada di PHP. Kita buat folder di sini aja deh, biar nggak buka-buka terus. Karena udah berbasis folder kita. Nanti kita akan pertemuan 5 sampai pertemuan 8 nanti akan lanjut ke sini terus. Kita buka di htdocs. Nah, kita buka mana dia, web pertemuan 5 penjualan. Nah, jadi ini login checknya, ini formnya. Kalau di formnya kita hapus yang ini, kita hapus. Jadi ketika kita sudah mengisikan input data di form, pengolahannya tersendiri di PHP. Seperti ini. Jadi tahap pertama itu adalah kita koneksikan, include dulu koneksinya, include koneksi .php. Ini nama file yang ada di sini. Nah, jadi koneksi ini kita panggil. Semangat kali, orang semangat ngajar, dia semangat juga ngomongnya. Jadi ini koneksi ini dimasukkan ke dalam login check. Include koneksi.php. Berarti kalau kita udah koneksikan ini, maka kita sudah bisa mengkoneksikan ke database. Tahap berikutnya adalah memanggil isi dari database. Ya, memanggil isi dari database, ya. Atau kita buat di sini misalnya di sini kita buat juga bisa. Kita buat variabel SQL. Nah, variabel SQL. Perintah dari SQL-nya. Ya. Select bintang. Bintang itu artinya adalah semuanya. Tampilkan semua dari from table user. Nah, jadi tampilkan select bintang from table user. Setelah itu, setelah diselect, maka langsung tampilkan datanya. Jadi ketika datanya sudah ada, ditampilkan. Coba kita cek ya. Di sini sudah. Saya nggak hafal semua ini, makanya saya cek dulu. Mana dia. Kalau kalian juga gitu ya. Kalau disuruh ngoding, tidak ada ngoding atau ujian programming yang tutup buku, tidak ada. Nggak ada orang pintar tutup buku ujian programming, mantap sekali itu kalau ada. Mungkin Dwiki lah besok deh ya. Ujian programming tutup buku, tidak boleh buka modul kata. Aduh, gimana cara ngafal itu? Genius berarti. Mana dia? Tunggu ya.
Internetnya agak lumayan lilit. Nah, ini dia. MySQL query. Jadi tampilkan dia di MySQL query atau perintahnya atau eksekusi. Ini penamaan kayak gini Bapak sembarang kayak gini boleh Pak? Boleh. Ya. MySQL query dari SQL. SQL itu perintah database-nya. Jadi nanti kalau kalian belajar basis data, namanya SQL. Jadi MySQL query eksekusi perintah dari SQL ini. Perintah dari query SQL. Nah, maka ada namanya adalah variabel eksekusi. Nah, dari variabel eksekusi itulah nanti ditampilkan datanya. Misalnya eksekusi seperti ini. Ketika sudah dieksekusi, maka tampilkan datanya. Variabel username sama dengan variabel eksekusi ID. Ini yang ada di database, ya. Terus password. Variabel password sama dengan eksekusi password. Oke. Jadi udah ada dua data di sini. Data yang dari database, ada data dari apa namanya? Dari form, ya. Kalau seperti ini bisa, kalau seperti yang ini juga bisa. Kita buat jika U sama dengan username, variabel username, dan variabel P sama dengan variabel password, maka Anda berhasil login. Ya, maka Anda akan berhasil login. Jadi ke file baru namanya login check jika username-nya yang diinput sama dengan ID yang ada di sini, maka harusnya Anda berhasil login. Ini cara pertama ya, karena banyak untuk cara login. Makanya namanya PBO, pemrograman berorientasi objek. Ketika kita tulis harus berorientasi objek di mana berbasis fungsi dan data. Jika username yang ada di database sama dengan yang ada di username sini, maka akan berhasil. Kita coba ya. Kita coba. Ini cara yang paling susah sebenarnya. Nanti ada yang paling gampang lagi. Oke. Penjualan login. Nih, jika ID 1 dan passwordnya admin, maka berhasil. ID 1 admin, maka not found. Not found. Berarti file ini enggak, oh ini salah. Ini berarti belum di refresh ini. Set form login, kita cek lagi form loginnya. Oh ini masih salah. Perginya di sini ke login check. Kok balik lagi ya? Login check. Nah,
Oke, oke, oke. Oke. Ini adalah satu admin, maka pergi ke login check. Dia bilang ada isi data 2, ya. Ada isi data 2. Jadi coba kita hapus dulu. Kita coba lagi. Jika ID dan oke. Refresh. Jika username 1 dan passwordnya adalah admin, kalau login sekarang, maka ini adalah, coba saya baca dulu ya, periksa lagi password Anda. Saya coba logikanya lagi ya. Jika post login, oh di ke dalam, ini ada yang WA lagi. Tunggu ya, sabar. Ke WA. Tunggu ya, ada WA. Siapa lah yang WA nih? Oke. Di sini kita rubah. Username dan ini berarti beda. Username dan username-nya adalah U. Ini logikanya udah berbelit-belit nih ya. Kita coba lagi lah. Kita coba lagi ya. Ini sebenarnya logikanya udah berbelit ini. Oke. Sebenarnya kita bisa tambah di sini juga bisa where ID sama dengan variabel U and U sama dengan and password sama dengan variabel P. Ini sebenarnya bisa juga. Jadi kalau kalian puyeng nanti nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjut lagi puyeng-puyengannya. Kenapa nggak saya tunjukkan dulu yang langsung benar supaya kalian belajar apa yang akan menjadi kesalahan. Ya. Nah, nih. Nih. Ini logikanya adalah ketika ada di tabel usernya yang sama, ID sama dengan U dan password dengan P, jika ada dieksekusi, maka jika ada berarti lebih dari satu kan? Jika berarti di sini adalah tuh MySQL, saya yang lupa jadi ya. Jika lebih dari satu, mana dia? MySQL featuring bukan. Sabar ya. Ini kalau udah lupa kayak gini nih. Nih. Login MySQL di PHP. Ini ada juga nih. Malas ngoding. Malas ngoding ini terkenal sekali nih. Malas jadi ngoding. Wah, lamanya. Nah, ini udah PHP 7. CSS 3. Jadi kalau kalian sekarang udah PHP 8. Mana dia? Mana?
Ini koneksi udah. Ini 42. Ini sudah. Nih. Ini juga meskel numbros ya. Lupa saya nih. Aduh. Akibat dari udah pikun kayak ini ya deh. Ya Allah. Scale query udah. Nah, ini dia. Dicek lagi. Set. Ini variabel koneksi. MySQL query. Oke. Sini scale data, eksekusi cek. Jika cek lebih dari 0, maka 1, maka Anda berhasil login. Kita coba lagi, marki chop. Mari kita coba. 1, admin, login. MySQL numbros, MySQL result. Ini koneksi nih ya, koneksi. Koneksi ketika tabel user, saya cek lagi koneksinya. Ini ID, password, DB penjualan, web semin. Oke. Kita lihat aja ini. Mana dia? N. Username where N benar. Ini benar kok. Akimat udah tua. Inilah jadi ya. Kalian jangan cepat-cepat tua ya. Mari kita coba. ID sama dengan variabel U udah. N password sama dengan P. Oke, sini aja boleh juga nih. Next see. Numbers. Wah, ujung-ujungnya ini juga nih. Oke. From table user where ID sama dengan U, oh tanda kutip ya. Password sama dengan P. Sini adalah data. Sini adalah cek. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan error. Di sini koneksi. Koneksi, login. Login, koneksi. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan error sampai jam 10 ya kan. Banyak belajarnya. Saya dulu sama dosen saya itu belajar error aja. Supaya apa? Supaya banyak belajar katanya. Kalau copy paste aja langsung jadi itu katanya. Nah, Anda berhasil login. Ya. Berarti diceknya di database. Ketika kita tambahkan di database lagi, misalnya nomor 2 tadi operator, Dwiki. Passwordnya adalah Dwiki juga. Jabatannya operator. Jadi ada dua data yang bisa kita login. Dua data ini. Ya. Kita cobakan. Marki chop. Mari kita coba. 2. Passwordnya adalah Dwiki. Login. Berhasil lagi. Nah, maka kita udah terhubung ke database. Makanya kalau misalkan orang membuat aplikasi pasti
belajarnya pasti dari login dulu deh. Kalau misalkan udah login, biasanya lanjut ke insert data, update data, delete data, itu nanti mengikut. Nah, kalau udah semuanya udah bisa, tinggal lagi tampilannya dipercantik. Seperti itu aja.